Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agus Wardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Google Earth Engine. Nah, teman-teman, Google Earth Engine ini merupakan sebuah platform yang berbasis dengan cloud yang dikembangkan oleh Google untuk menganalisa data geospasial dengan skala yang cukup besar. Nah, platform ini tuh memungkinkan pengguna mengelola citra satelit dan data spasial tanpa perlu mengunduh data tersebut atau mengunduh data mentah dan diolah di perangkat lokal maupun perangkat-perangkat dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Nah, karena itu seluruh proses komputasi itu dilakukan di cloud si Google Engine ini. Nah, Google Engine ini juga tuh menyediakan database global dari lembaga seperti NASA dan United Street Geological Survey. Terus data yang tersedia ini itu tuh dia tuh meliputi citra satelit seperti Landsat, Sentinel dan MODIS ya teman-teman, serta data iklim, topografi dan berbagai informasi lingkungan lainnya. Terus untuk analisis pada platform ini tuh dia itu menggunakan analisis pada platform ini tuh dilakukan atau menggunakan secara variabel, secara paralel di cloud sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih efisien ya teman-teman. Selain itu Google Earth Engine ini dia tuh mendukung analisis multi temporal ataupun analisis jangka panjang untuk memantau perubahan suatu wilayah dari waktu ke waktunya. Nah, dalam penggunaannya Google Earth Engine itu mendukung bahasa pemrograman JavaScript dan juga Python, yang dimana penggunaannya itu menerapkan berbagai teknik analisis seperti filter waktu, terus masking awan, hingga dia tuh melakukan perhitungan indeks lingkungan seperti normalis difference vegetasi index, terus atau kita sebut NDVI. Terus kalau untuk juga normalis difference pattern index atau NDWI. Nah, jadi hasil analisis dapat divisualisasikan secara langsung melalui antarmuka peta ya teman-teman. Di sini ke kode editor. Dia tuh antarmuka seperti peta seperti ini yang tersedia di platform ini ya. Platformnya itu Google Earth Engine ya. Nah, dengan kemampuan ini Google Earth Engine itu banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis perubahan lingkungan, monitoring ekosistem laut, terus kalau bisa untuk deteksi bencana alam serta analisis tutupan lahan ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kan saya mengambil lokasi yaitu Pulau Sabang, yang dimana ini Pulau Sabangnya. Nah, dengan studi itu tutupan lahan ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada script atau docs, asset. Nah, di sini lalu di sini script itu telah saya sediakan ini tutupan lahan Pulau Sabang Google Earth Engine. Nah, sumbernya itu Sentinel 2.
Nah, ke bawah ini dia itu mulai pendataannya ya semacam itu. Kalian bisa minta bantuan AI untuk membuat codingan seperti ini. Kemudian tapi itu masih butuh kita koreksi lagi karena tidak menuntut kemungkinan kegagalan dalam prosesnya. Nah, terus untuk kita tahu run itu untuk menjalankan semua perintah, menjalankan perintahnya. Terus sini kita bisa mendapat layer. Di sini ada dua, yaitu sentinel dan tutupan lahan ya teman-teman. Nah, ini yang kita lihat ini adalah sentinel 2-nya, karena sesuai posisi layer sentinel itu ada di atas ya teman. Jadi sini bisa kita turunkan. Nah, untuk melihat tutupan lahannya ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat pada legenda di bawah kanan itu terdapat air, mangrove, hutan, pertanian, pemukiman, dan lahan terbuka. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Mungkin kan saya ini mengambil lokasi yang terlalu besar atau satu full pulau. Nah, tutupan lahannya itu untuk pemukiman dan lahan terbuka itu mereka terbacanya sebagai yang harusnya permukiman malah terbaca sebagai lahan terbuka. Sedangkan di laut ini itu ada yang harusnya itu air malah terbaca lahan terbuka dan lahan terbuka ataupun permukiman. Bisa kita cek lagi di sentinel. Nah, ini kalian masih bisa melihat harusnya ini itu kuning, itu mereka harusnya, nah harusnya ini bekas kayak corak ini, lalu ada juga corak-corak seperti ini, itu mereka terbaca sebagai pemukiman dan lahan terbuka ya teman-teman. Itulah kenapa kita tuh harus melakukan pengecekan lagi ataupun harus pintar-pintar dalam membuat format penulisan kepada AI tersebut. Nah, hasil klasifikasi tutupan lahan Pulau Sabang dari citra satelit Sentinel-2 ini itu di tahun 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa wilayah ini tuh dibedakan menjadi 6 kelas ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk setiap indeksnya itu ya berbeda karakteristik ya, bisa kita lihat seperti ini. Ada yang tebal, untuk hutan dia lebih tebal. Nah, untuk kelas air itu kan dia ditampilkan biru seperti ini. Nah, terus secara keseluruhan hasil klasifikasi ini tuh menunjukkan bahwa Pulau Sabang ini tuh dia didominasi oleh tutupan vegetasi yang alami ya teman-teman. Itu hutan, masih bisa kita zoom out sedikit. Sumbernya ini seperti ini, masih besar lagi. Saya mengambil satu pulau full. Nah, kalau kita bisa lihat dari indeks hutan itu dia lebih mendominasi vegetasi alaminya, maksudnya lebih mendominasi, dan kawasan hijau seperti pertanian juga itu masuk ke nomor 2 ya, kalau kita bisa lihat seperti ini. Untuk pengukuran metode rule based klasifikasi itu berbasis dengan indeks yang spektral karena cukup efektif untuk melakukan peta pertumbuhan lahan pada wilayah kecil maupun wilayah kecil seperti ini misalnya. Terus karena ini tuh bisa membedakan objek utama secara jelas karena relatif cukup stabil ya teman-teman, walaupun masih perlu kita pastikan lagi. Nah, untuk perbandingannya itu cukup jelas dimana seperti ini. Nah, mungkin kesimpulan dari video kali ini tuh Google Earth Engine ini itu merupakan platform yang tadi itu berbasis dengan cloud yang dikembangkan oleh Google untuk melakukan analisis
data geospasial dalam skala yang cukup besar secara cepat dan efisien. Nah, platform ini itu memudahkan pengguna dalam mengelola data spasial tanpa perlu melakukan pengunduhan data mentah ataupun melakukan pengolahan dalam software ataupun perangkat yang membutuhkan spesifikasi tinggi, karena seluruh proses pengolahannya itu dilakukan pada satu sistem, yaitu cloud milik si Google. Nah, terus Google Earth Engine itu menyediakan akses yang banyak terhadap berbagai dataset global dan dari lembaga seperti NASA dan USGS. Nah, termasuk itu adalah dari citra satelit, baik itu Landsat, Sentinel, MODIS, dan data iklim lainnya. Nah, selain itu Google Earth Engine itu memiliki keunggulan yang sangat luas dalam berbagai bidang seperti tadi pemantauan perubahan lingkungan, analisis tutupan lahan, monitoring ekosistem laut, dan deteksi bencana alam. Nah, jadi saran yang dapat saya sampaikan, mungkin pada praktikum kemarin itu sudah berjalan dengan baik karena saya cukup mengerti dalam pengolahannya. Hanya saja masih dalam melakukan codingannya saja saya kurang. Terus untuk para asisten itu sangat baik dalam menjelaskan. Ya, saya sangat berterima kasih atas pengajaran kalian selama di mata kuliah penginderaan jauh ini, karena telah memberikan materi-materi yang sangat berguna bagi saya dan teman-teman saya sekalian. Dengan kemarin juga suasana praktikum itu sangat dinilai dari saya itu cukup kondusif, karena tidak terjadi yang namanya itu keributan lah kan di dalamnya. Mungkin itulah kembali lagi pada kinerja asisten yang bagus. Jadi terima kasih lagi. Mungkin sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.